Kembali di The Prime Show, saudara. Saya Aiman Wicaksono, sudah ada narasumber istimewa saya pada malam hari ini. Di sebelah kiri saya ada Mbak Yenti Garnasih, ahli hukum pidana yang juga pakar anti tindak pidana pencucian uang TPPU. Di sebelah kanan saya ada pembongkar utama kasus Verdi Sambo sejak awal, dan saya selalu mengawalnya juga, adalah dari Indonesia Police Watch, Bung Sugeng Teguh Santoso. Terima kasih, Mas Aiman. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Setelah sekian lama. Sekian lama. Dan sekarang di sini. Iya. Berbeda station. Okay. Ya. Dan puluhan tahun menjadi penyidik kepolisian, Pak Alphonse Loemau. Selamat malam, Pak Alphonse. Selamat malam, Saiman. Selamat ketemu kembali Ibu Yenti. Iya, selamat malam. Saya ingin kita mendengarkan dulu pembelaan dari Verdi Sambo terkait dengan pledoinya yang dibacakan kemarin. Berikut ini, saudara. Yosua melakukan perbuatan keji terhadap saya. Dia melakukan kekerasan seksual, menganiaya dan mengancam, membunuh, bukan hanya bagi saya, tapi juga bagi orang-orang yang saya cintai. Seolah saya adalah penjahat terbesar sepanjang sejarah manusia. Saya telah dituduh secara sadis melakukan penyiksaan terhadap almarhum Yosua sejak Magelang. Begitu juga tudingan sebagai bandar narkoba dan judi, melakukan perselingkuhan dan menikah sirih dengan banyak perempuan, perselingkuhan istri saya dengan Joshua dan Kuat, melakukan LGBT, memiliki bunker yang penuh dengan uang, sampai dengan penempatan uang ratusan triliun dalam rekening atas nama Yosua. Itulah pernyataan yang terkuat dari Verdi Sambo yang kami ambil pada saat pembelaan kemarin. Saya ingin bertanya kepada Bung STS, Bung Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch. Apa tanggapan Anda dari pembelaan Verdi Sambo kemarin? Upaya pembelaan Sambo, dia tidak ingin dirinya terkena hukuman maksimal, hukuman mati. Bahkan seumur hidup pun dia berusaha untuk menghindari. Ya, itu targetnya ya. Jadi dia tahu bahwa dia tidak akan lepas dari tuntutan pasal 340. Dia tahu. Pasal ya. Pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana. Tidak mungkin turun jadi 338 pembunuhan biasa. Kalau saya lihat tidak ya, pembuktian jaksa begitu kuat ya terkait unsur perencanaannya, walaupun dibantah oleh Sambo, tetapi dia tidak ingin hukuman maksimal. Ya. Nah, upaya itu yang rame sedang dimulai oleh Pak Mahfud. Ya, ada gerilya di bawah tanah. Anda mendengar juga soal itu? Iya, saya mendengar. Bahkan gerilya gerakan bawah tanah oleh seorang brigadir jenderal, betul? Itu disebut oleh Pak Mahfud. Tapi sebetulnya upaya itu sudah lama, Mas Aiman. Ya? Sejak beliau jadi tersangka. Oh, ini data baru nih? Iya, konteks berpikirnya Pak Sambo sebagai seorang polisi, dia akan tahu berakhir di proses peradilan. Ya. Oleh karena itu dia mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk saya mendengar lobby misalnya mendekati hakim yang bisa dipilih. Mendekati hakim yang bisa dipilih. Ini bukan 1-2 orang, ini seperti gurita, ada banyak di bawahnya. Iya, dia punya kemampuan untuk itu ya, walaupun dia di dalam. Kemudian juga kalau tindakan pengamanan sebelumnya kan sudah dilakukan, menunjuk advokat untuk Eliezer. Ya. Yang kemudian hari batal. Batal. Kemudian juga melakukan lobby-lobby. Nah, mendekati proses tuntutan itu semakin intensif, ya, semakin intensif. Tetapi jangan salah, Sambo bukan juga berusaha sendiri. Sambo meletakkan juga harapannya pada orang yang di dalam institusi Polri, ya, supaya ia tidak dihukum mati. Bagaimana mungkin kan sekarang bolanya di pengadilan, kan polisi nggak bisa apa-apa dong? Polisi namanya lobby kan bisa dilakukan dong, ya. Jadi satu hal yang logis buat kepolisian ya. Jadi orang di kepolisian ini kalau lobby bisa dilakukan ke ranah peradilan maksudnya, itu berarti levelnya udah level jenderal dong?
Anda mengatakan Kalau mereka aktif? misalnya ini kan begini ya, konteks berpikirnya. Institusi Polri tidak punya kepentingan Sambo itu dihukum mati. Ya. Institusi Polri sudah selesai ketika perkaranya P21 Iya. dan diserahkan. Dia sudah selesai. Karena kalau misalnya tuntutan mati, ini kontraproduktif di tengah upaya Polri mencegah kegaduhan. Oke. Kegaduhan ya. Kenapa? Kalau Sambo kemudian sampai dihukum mati, dia tidak mau dia tenggelam tanpa melakukan upaya, gitu. Dia punya banyak informasi. Ini yang dikhawatirkan. Maksudnya ketika dihukum maksimal, maka dan Sambo akan menyanyi. iya, Menyanyi karena dalam- merasa tidak ditolong, ya. Oke. Dia punya peran yang cukup signifikan kepada institusi, ya. Kemudian dia membutuhkan pertolongan itu. Ini analisis Anda atau Anda mendapatkan informasi dari orang Loh, dalam? Informasi dong, ya. Informasi itu kan cuma ada upaya. Ini eksklusif ini, karena Anda mengatakan- ada upaya. Nah, itu kan harus dianalisis. Oke. Analisis saya bukan sekedar sebagai informasi. Kita lihat tuntutannya, ya. Coba perhatikan tuntutannya. Seumur hidup. Seumur hidup tetapi menyediakan ruang hal-hal yang meringankan. Tidak Misalnya? ada. Hal-hal meringankan Oke. tidak ada. Itu tidak lazim. Karena fakta 3 poin ya, belum pernah dihukum, sopan di dalam persidangan, akhirnya mengakui, itu harus sebelumnya tersebut. Tapi tidak sebut. Tidak disebut. Artinya malah bisa lebih tambah dong, bukan berkurang. Enggak dong. Ini ruang yang diberikan oleh hakim. Untuk mengisi ruang yang I see. tidak ada hal meringankan. Ketika Oke. itu diisi, maka Turun. tuntutan hukuman seumur hidup punya dasar sosiologis untuk diturunkan. Sebentar, ini menarik. Jadi dalam tuntutan jaksa tidak ada satupun hal yang meringankan. Sehingga ini analisis Anda ya. Analisis Anda ya. Iya. Sehingga menyisakan ruang buat hakim untuk memasukkan hal yang meringankan untuk menurunkan vonis nantinya dari tuntutan. Itu yang saya mau sampaikan. Oke, ini pernyataan menarik dan ini baru pertama kali Yang disampaikan kedua, di Prime Show. soal Oke, silakan. disparitas. Ya. Perbedaan pengenaan sanksi pidana, hakim itu tidak boleh membuat pengenaan sanksi pidana yang sangat jauh berbeda untuk perkara yang sama dengan beberapa terdakwa apabila terbukti, ya. Kan dalilnya jaksa penuntut umum bahwa PC Ricky Rizal Ma'ruf terbukti 340 dengan tuntutan 8 tahun. Tetapi Sambo seumur hidup. Padahal ini adalah satu rangkaian perbuatan dalam konsepnya jaksa, ya. Nah, ini disparitasnya terlalu jauh. Ini terlalu jauh nih pengenaan sanksinya nih, ya. Maka untuk memenuhi yang namanya prinsip tidak boleh memutuskan dengan disparitas yang terlalu jauh, Sambo bisa diturunkan, ya. Jadi ada- Kemudian PC dinaikkan. Oke. Foto. Jadi dua ruang itu yang Anda baca. Iya, saya Oke, nanti saya akan mau analisis itu ke ahli hukum pidana Iya. Mbak Yanti, tapi sebelum saya ke Mbak Yanti, saya tanya dulu ke Pak Alphonse Sulemau. Betulkah apa yang disampaikan oleh Bung STS Bung Sugeng bahwa ketika hukumannya maksimal untuk Sambo, maka memunculkan kemungkinan ia akan nyanyi yang merugikan banyak pejabat di kepolisian saat ini? Kondisi itu sangat berpeluang, Sangat mengingat berpeluang. seorang Sambo adalah petinggi Divpropam. Oke. Divpropam ini fungsinya di polisi itu polisinya polisi yang mencatat semua dosa dari seluruh anggota Polri di seluruh Indonesia, dari pejabat tertinggi sampai yang terendah. Bahkan jenderal-jenderal di atasnya dia pun ada di dia. Ada, karena file itu tersimpan. Sebagai contoh kita lihat setelah perkara ini bergulir baru ada Ismail Bolong punya cerita Itu baru nongol dan keluar satu sebagainya, itu. satu-satu. Nah, sedangkan file-file tersebut tersimpan secara baik. Tinggal kayak main kartu, kapan kartu ini dikeluarin. Jadi seperti tadi kalau kata Pak Sugeng, kalau memang dia dijatuhin hukuman terberat, polisi punya kepentingan, kata tadi Mas Sugeng, karena apa? Dia akan ngoceh. Anda setuju itu? Sangat berpeluang. Anda di lingkungan kepolisian, sempat di lingkungan kepolisian puluhan tahun, dan Anda membaca itu masuk akal? Di sana dikenal ada istilah esprit de corps. Esprit de corps itu ya jangan sampai mau kejar tikus gudang dibakar, atau kalau sampai itu Sambo terjadi begitu, maka istilah orang Jawa GTJB,
TJTB, mati siji, mati siji, kabeh. mati kabeh. Nah, ini yang berbahaya bagi organisasi karena ini perbuatan-perbuatan apapun yang dilakukan oleh berbagai pihak di dalam lingkungan yang dalam tanda petik ada noda hitam, ini agak bintik-bintiknya banyak. Jadi kalau bintik ini dibuka jadi rusak semua mukanya. Nah, ini harus dijaga supaya Menarik. konstelasi ini tetap terjaga. Ini pernyataan eksklusif yang disampaikan di The Prime Show, saudara, terkait dengan kemungkinan-kemungkinan yang ada, termasuk juga tadi ruang untuk hakim menurunkan vonis Sambo. Ini apakah bisa terjadi sesungguhnya? Nanti kita akan bahas bersama Mbak Yenti Garnasih dari ahli hukum pidana, dan juga nanti ada mantan Hakim Agung Republik Indonesia, Pak Gayus Lumbun. Saudara, kita nanti akan kembali. Tapi saya sebelum ke sana saya ingin ke Mbak Yenti dulu. Mbak Yenti, kalau tadi disebutkan ada dua hal. Yang pertama, tidak ada hal yang meringankan supaya nanti hakim bisa memasukkan hal yang meringankan sehingga vonisnya akan turun. Yang kedua tadi adalah hal di mana gimana, Bung Sugeng? Yang kedua? Yang kedua soal disparitas. Disparitas terlalu jauh Disparitas, ya. sehingga nanti kasusnya sama 340. Iya, jadi ini rasa keadilan juga Betul. tercederai. Jadi nanti ada kemungkinan vonis Sambo turun. Apakah mungkin itu? Kalau saya malah justru melihat karena tidak ada peringanan, Meringankan? kan tidak disebutkan sama sekali kan, tidak ada disebutkan sama sekali, walaupun tuh kadang-kadang basa-basi juga ya, bersikap sopan ya, misalnya sopan lah di dalam itu, masa nggak sopan ya, kecuali memang dia mau brutal gitu kan, pada umumnya gitu ya, itu kan kadang-kadang ada yang seperti itu, tetapi karena kooperatif dan kemudian, tapi kan nggak kooperatif kan nggak kooperatif, kemudian bahwa yang bersangkutan sopan, tapi kadang-kadang sopan itu bisa mendiskon banyak loh, itu kadang-kadang heran kita kan lah. Nah ini kan malah nggak disebutkan. Saya kira malah agak lebih aman, hakim tidak akan itu. Artinya apa? Menurut Tapi kan itu pasti disebutkan oleh hakim ketika nanti putusan. Oh, tidak disebutkan dalam tuntutan, Iya. kami masukkan, lalu konsekuensinya hukumannya turun. ya biasanya kan mengikuti tuntutan ya. Pada Ya. umumnya mengikuti tuntutan, dan pada umumnya kalau suasananya seperti ini kan hakim boleh menjatuhkan pidana di atas tuntutan sepanjang dia masih dalam ancaman pasal yang angka ancaman di pasal itu gitu kan. Dan kemudian tentang disparitas itu memang satu ya, kalau bicara disparitas itu harus kita sesuaikan juga dengan Eliezer ya, karena ada satu Eliezer juga masuk di Ya, situ kan, ya. semua 340. Nah itu kan guncangan bahwa disparitas malah menjadi kacau lagi kan. Di satu sisi jaksa mengatakan bahwa awalnya kan dia mengakui adanya GC, tapi kemudian mengakui ya itulah karena GC maka 12 tahun. Tapi kalau kita masuk ke program GC, harus pidananya itu kan paling rendah dari semua itu yang berlima itu kan, berlima itu harus paling rendah kan, semua 340. Nah kemudian memang betul katanya dari IPW bahwa ini adalah satu kejahatan 340 yang dilakukan lebih dari satu orang. Maka kita masuknya ke delneming kan gitu ya. Delneming itu kita nanti akan melihat ada otak pelaku, ada pelaku lapangan dan juga pelaku-pelaku lain. Apakah dia turut serta, apakah dia bersama-sama. Yang ada kan seperti itu. Kayaknya tidak ada pembujukan, atau RR tadinya dibujuk tapi dia kan Jadi kalau batal juga. Anda simpulkan ketika ini terjadi tidak ada yang meringankan pada tuntutan, maka divonis nanti apakah kecenderungannya akan turun atau tetap? Kalau menurut saya malah nggak turun karena Oke. nggak dituntutkan, itu malah kemungkinan malah nggak turun. Ini gitu kan. analisis, tapi saya ingin mengetahui, benarkah ada lobby-lobby untuk mengaruhi putusan hakim? Saya akan menanyakan langsung kepada hakim yang berkiprah bertahun-tahun, terakhir adalah Hakim Agung Republik Indonesia. Nanti kita akan jeda terlebih dahulu, kami akan kembali saudara saat lagi di The Prime Show.